warahmatullahi wabarakatuh. Saya Win Indriani, salah satu mahasiswa PGSD Untirta. Video ini membahas tentang bagaimana pengembangan pembelajaran menulis karangan narasi di SD kelas tinggi. Pengembangan pembelajaran menulis karangan narasi di SD kelas tinggi dapat menggunakan model pembelajaran TTW. Model pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk jenis karangan lainnya, seperti argumentasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan lainnya. Dalam pengembangan pembelajaran menulis karangan narasi di SD kelas tinggi, saya menggunakan model TTW, pendekatan saintifik, strategi konstekstual, metode pembelajaran komunikatif terintegratif yang meliputi diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah, serta media pembelajaran gambar berseri. Mengapa demikian? Berikut adalah penjelasannya. Pengembangan pembelajaran menulis karangan narasi di SD kelas tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran TTW, pendekatan pembelajaran saintifik, strategi pembelajaran konseptual, metode pembelajaran komunikatif terintegratif, serta menggunakan media pembelajaran berupa gambar berseri. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran TTW. Karena dengan model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis terhadap tema atau kerangka karangan yang akan dibuatnya. Kemudian, siswa mengkomunikasikannya baik secara lisan ataupun tulisan. Mengkomunikasikan secara lisan dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab, sedangkan mengkomunikasikan secara tulisan dapat dilakukan dengan menuliskan hasil diskusi ke dalam sebuah karangan atau paragraf. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Dengan pendekatan ini, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa dapat melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, serta mengkomunikasikan. Kegiatan mengamati dapat dilakukan siswa mengamati gambar berseri. Kegiatan menanya dapat dilakukan dengan peserta didik lainnya atau dengan pendidik terhadap materi karangan yang sedang dibahas. Kegiatan mengumpulkan informasi dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan teman sekelompok mengenai karangan yang sedang dibahas pada gambar berseri tersebut. Kegiatan mengasosiasi dapat dilakukan juga melalui proses diskusi bersama anggota kelompoknya. Sedangkan proses mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan cara menuliskan hasil diskusi bersama anggota kelompoknya ke dalam sebuah bentuk karangan, kemudian mengkomunikasikan juga dalam bentuk presentasi kelompok terhadap karangan yang telah dibuatnya. Yang ketiga, menggunakan strategi pembelajaran konseptual, artinya tema karangan yang diambil berhubungan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswa yang sering dialami oleh peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, yakni menggunakan metode pembelajaran komunikatif terintegratif, artinya dalam melakukan pengembangan pembelajaran menulis karangan narasi di SD kelas tinggi tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi menggunakan gabungan dari beberapa metode seperti diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan, sehingga kegiatan pembelajaran lebih bervariatif dan tidak membosankan. Yang kelima, yakni menggunakan media pembelajaran gambar berseri sebagai perantara dalam penyampaian materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan gambar berseri, siswa dapat merangkai, menalar, serta menuliskan makna yang ada pada gambar tersebut secara urut ke dalam sebuah paragraf atau karangan narasi. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Pertama, pendidik membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kedua, pendidik menjelaskan tentang karangan narasi beserta contohnya. Ketiga, pendidik memberikan penugasan berupa 3 gambar berseri yang berbeda untuk diperhatikan oleh peserta didik dan dituliskan ke dalam sebuah bentuk karangan. Keempat, masing-masing kelompok mengamati serta mendiskusikan tentang gambar berseri yang telah diterimanya. Kelima, peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompoknya ke dalam sebuah bentuk karangan sesuai dengan gambar berseri yang telah diurutkan. Keenam, perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil karangan yang telah dibuatnya. Berikut adalah contoh karangan narasi hasil diskusi kelompok. Kelompok 1 membahas tentang bermain lompat tali. Kelompok 2 membahas tentang kisah singa dan tikus. Sedangkan kelompok 3
membahas tentang aktivitas sebelum berangkat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.